lebih sering team fight. Yuk, baku hantam lagi. Dikasih, Be. Dikasih langsung, Be. Let's go. Dikasih. Karena udah ada referensinya nih. Iya, iya, Onyx juga bisa react pakai fighter gold lane. Ayo lo. Baku Fighter hantam. gold lane baku hantam dong. Bentar saya minum yang banyak dulu kalau Boleh. Udah siap Expanding ya? Reaper dia. Boleh. Di baku hantam tadi. Ada Oke. Guinevere juga di ban. Masih sama ya? Marcel juga di ban. Masih sama. Habis ini Grok. My Oh tail's enggak. been itching for a Kalea real dulu. fight. Oh ya, Kalea. Oh, mungkin groknya di sini. Ya buat Onyx ya. Ya buat Onyx. Oke. Mereka udah sempat menunjukkan juga kan kayak ya udah ban aja. Fadinya ban, Gwyn ban, Grok ban. Masih sama ya. Kayak abis ini Valiant juga mungkin yang mau ditutup. Itu Karena ya. sebenarnya tadi suaranya masih oke loh. Ya kayaknya coach cewek ya lagi-lagi ya. Kalau emang lagi dalam keadaan yang lagi dapetin momentumnya, lagi bagus ya lanjutin aja trennya kalau lagi positif. Wah Yap. tiba-tiba Kari nih. Kari? Yep. Apa nih? Mau baksi ya. Tarung kayak ini. Setel lagunya. Kumar. Baksia number one. Gak, sekarang dia udah enggak. Sekarang udah didelegasikan ke suaranya Lutfi. Mas semalam. Karena kemarin emang baru ya. Oke, Langsung berarti juga dibikin sama Mimin MPL tuh. yang kebuka banyak nih. Ada langsung ke arah Freya ya. Freya lagi. Wah, My last breath. Cushin, Guided. Baksia. Lanterns light. Gak mau juga. Ada Valen. Anyway, Kenapa ada suara Kenapa Dracin? ada suara? Dracin. Siapa itu? bentar siapa tadi yang nyetel? Yang nyetel siapa? Kedengeran loh, Kedengeran loh di sini loh. Gue pakai headset nih. Iya, itu episode yang mana? Iya, kita langsung bikin cerita. Dia adalah awalnya jungler biasa. iya. Ternyata dia adalah jungler asli dari Onyx. Setelah terlalu jago, dia turun ke bumi. Iya. Waduh. Dan akhirnya Kumar didelegasikan Bener, kepada ini dia. EXP. Baksia dan Kimi. Kiminya bisa Skypierce. Skypierce langsung. Bahkan ini roamernya bisa Franco. Kalau mau agresif. Ya, banyak hero pick off yang masih kebuka Banyak nih. juga kayak Franco, Kaja. Ayo loh. Ditunjukin lagi nih sama coach cewek draft yang berbeda. Iya kan? Game 1 muncul Freya, iya. Game 2 Freya, tapi bedanya bawa Baksia dan juga Kimi. Dan kalau kata teman-teman di kolom komentar, kalau Onyx yang bawa Baksia, udah namain Kumar aja nggak apa-apa. Ya, Itu ya Sonic yang ngomong ya. tapi itulah keindahan dari berdamai Iya. dengan keadaan. Berdamai dengan diri sendiri. Iya. Itu makanya. Diri sendiri dan keadaannya. Nah, Oke, tapi Glue yang akhirnya muncul nih setelah tidak terlirik sama sekali di game yang pertama. Glue. Harusnya untuk Finn. Tapi masih penasaran gak sih hero-nya Nile nanti bakal lari kemana? Leomord lagi kak, karena di sini masih ada kemungkinan Onyx juga nge-ban Leomord. Masih bisa ya. Atau Harley jangan-jangan. Karena udah ngeliat Kimi juga nih, yang mungkin bisa jadi target utama. Oke, walaupun depannya ini udah garda terdepan banget nih ya, Baxia. Oke, tapi masuk ke laning phase yang kedua, Valentinanya ditutup. Your team is banned. Valen ya, karena emang ada Sora juga. Takut Valen di XP mungkin. Iya. Ah, Harley kan? Ya, Udah pasti ini emang kekuatan dari Badut Sulap Magic Academy ini bisa tiba-tiba mundur ke belakang dan dinotis sama coach cewek sekali lagi ul. ya. Detail Gitu ya. kecilnya diperhatikan. Dipikirkan matang-matang. Drop them. Dan Joy juga, ini bener-bener ditutup lah hero-hero yang nanti bakal ngerepotin Baxia di mid lane gamenya. Oke, tapi pick keempat dari Bigetron by Vitality. Jungle apa yang akan dibawakan oleh Nanael? Head to head ya kalau emang mau tank jungler masih ada Fredrin. Iya paling Fredrin atau Akai sih, aku lebih suka Akai sih. Karena di posisi kayak gini kalau emang mau misahin bagaimana connection dari Baxia dan Kimi, ini kan ya emang harus di heavy spin, diputar yang jauh gitu kan. Daripada nanti Baxianya nabrak, Kiminya di belakang follow up cepet. Apalagi kita tahu Baxianya dari Kair ini suka banget untuk bikin curse helm first item. Ya. Yep. Terakhir Baxia yang digunakan oleh Kairi hidupnya aman-aman saja ya Prof ya? Iya. Hidup selayaknya Bentar, flex dulu jungler ya. normal, memiliki speed yang sangat cepat, levelingnya sangat cepat. Hari Farming ini speednya pokoknya. Oke, tapi Sun Shin ya yang ya masih cukup flex. Walaupun kita udah ngeliat referensi kemungkinan bakal ada tetap di gold lane. Tapi dua last pick dari coach cewek. Franco gak muncul. Dan langsung ke Cici. Oh Cici, butuh damage juga ya tentunya buat di EXP lane. Ya, ini banyak macamnya sih. Kalau mau River masih ada Khalid. Masih kalau mau pick off juga masih ada Chow. Balik lagi sih emang ke game plan-nya aja sih larinya kemana. Iya. Karena ini akan sangat bergantung dengan bagaimana nanti Kiminya sebagai hyper carry dari Onyx. Dan Khalid ternyata, mereka tidak ingin kalah di area sungai. Mereka ingin tetap mengimbangi Glue dan Chushin. Walaupun mungkin kalau kita lihat sekarang ya ini, apakah akan ada Skypierce dari
Suns sebagai first itemnya karena untuk eksekusi ya butuh banget ini jujur ya. Iya, karena Makan kayak depan bisa ditabrak Baxia, damage-nya cukup. Cuman efek flash ban-nya udah ada di Baxia kan. iya, Enggak, cuman ntar Blue ini akan menjadi masalah apa tidak? kalau misalkan early-nya bisa menangin matchup oke sih. Tapi kalau misalkan early-nya nggak bisa menangin matchup-nya ya bakal repot banget. Oke, Blue. last pick dari Bigetron. Dan langsung menuju ke arah Leopold. Lagi, bro. Lagi, Yishun Shin bot lane lagi loh. Buat Eman, masih dengan misteri pertanyaanku dari minggu yang pertama. Apakah emang win rate dari Eman ketika di scrim mungkin ya. Balik lagi, ini kita ngomongin data dapur Pak, yang tidak akan bisa dibongkar oleh siapapun. Dan selalu Yishun Shin. Apakah karena efek dari Mountain Shocker-nya kah? Waduh. Open map. Apakah karena memang se-fleksibel itu kah untuk Yishun Shin? Tapi mungkin planning masih oke. Iya, tapi lagi-lagi kan tadi udah di... Iya lihat sih, ya, ketemu lawan Freya Freya lagi. Oke, tapi ini match point untuk Onyx. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk tetap mempertahankan win streak. Ataukah Bigetron by Vitality yang akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Yap, itu dia deretan hero-hero yang sudah diambil oleh kedua tim. Dan sesaat lagi kita akan langsung berangkat menuju ke Land of Down. Jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Let's go! Let's go. Oke. Match point ya, dan terlihat sebenarnya dari segi polanya berubah nih untuk draft yang dibawakan oleh Onyx terutama. Mereka bawa lagi Baxia dengan Kimi di belakang sebagai penyokong damage-nya. Wah, langsung Polang di-cut. sukat berdua loh. Buset, Ya, di-cut ya. Di situ banget nih. Dan main ke encourage juga dari Keyboy, jadi ya udah pasti ngebantuin Wave sama dengan dapetin EXP, dapetin gold juga. Lagi-lagi mereka pengen langsung agresif dan bahkan mendapatkan kah sini Jungle Monster dilamain. Akhirnya datang Retribution. Wah, Berhasil. satu buah lava golem ya yang akhirnya bisa dicuri juga. Dapat lagi Little Wanderer-nya. Waduh, Wah, sekarang Lizard Prof. wah udah pasti ya langsung diambil kremannya. Apakah dapat? Ini pasti bakal ngebungkam Nile untuk mendapatkan level 4 secara nggak langsung. Oke, Akhirnya bisa langsung nyebrang ke Lizard bottom lane. udah. Dapet. Enak deh. Udah cuma sisa Lizard di bawah, orange buff. Dan nanti pasti bakal ditutup. Lihat gerakan dari Keyboy-nya. Dia nggak mau kalau ada invade dari BTR by Vitality di area bottom lane. Oke. Momentum tadi, Nile. Berusaha ya untuk bisa mendapatkan kehilangan yang apa yang sudah hilang di area atas tadi. Harus diambil dan ditutupin di bawah. Mencari pertukaran semaksimal mungkin lah ya Yep. dari apa yang tersisa juga. Cuman ya kita tahu bagaimana penguasaan river dari Khalid. Ini sangat menyebalkan. Udah pasti. Bukan cuma sekedar patroli dia, damage-nya juga kadang tidak terduga sebesar itu. Ya dan seperti biasa, Cici lawan Sora. Mhm. Digalakin. Biar nggak Buset. sebebas itu. Dan di-cut lagi. Jauh bener. Sampai sini, Mas. Udah Masih. pasti ya, untuk mencari Valkyrie. Butuh banget soalnya. Apalagi Expanding River, udah pasti bakal datang ke area Turtle. Tapi sama sih harusnya. Eman juga akan bergerak dengan 5 lawan 5 sekarang. Yap, dan ini adalah Expanding River. Pergerakan mereka harusnya akan jauh lebih cepat lagi sampainya. Akan seperti apa? Karena barusan track support tadi udah langsung ditembakkan pula. Oki Boy-nya lihat akan menjepit. Oke, dan barusan ada satu lompatan yang udah dilakukan oleh Kelra. Pertempuran akan segera terjadi dan turtle berhasil diamankan oleh Kairi. Bahkan di bagian belakang Shogunnya agak sedikit terlambat, Shogunnya tertinggal. Dan mungkin untuk sekarang mengikat tadi karena satu player Lutfi terangkat. Dan sekarang waktunya Shogun? untuk Shogun bisa menunjukkan aksinya. Kairi down beserta dengan Lutfi. Yap, dan lagi-lagi ya pertukaran seperti di game yang pertama. Onyx dapat turtle tapi poin killnya dipegang Bigetron dan mereka bakal invade balik. Wah ini pasti ya untuk mengganggu Kairi juga. Purple buff-nya coba buat diambil. Suns gak mau melepaskan begitu aja. Nanael juga ragu kayaknya. Retri-nya lagi cooldown dan ada Baxia Shield-nya ini. Oke. Bukan Purple Buff kah yang dia tunjukkan dan sekarang Kairi mencoba untuk bisa. Ada traction pull-nya. Langsung ditembakin kali ini tapi Nile-nya tidak tinggal diam. Nile mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx dihajar balik. Wah ini tensinya tinggi sekali ya kalau kita lihat. Bahkan CC-nya nambah lagi dibanding di game yang pertama. Eman pasti cukup terjaga sebenarnya, apalagi dia udah ngantongin 1 poin kill. Tapi lihat Kairi. Sampai situ loh. Berhasil kali ini mendapatkan karena Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Nile dan Kairi. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri ya dengan bala bantuan yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Namun barusan mendadak Shogunnya hadir berlangsung yang membuat sebuah crowd control yang begitu baik. Tapi Shogun sedikit lebih tersisa. Shogun tidak akan bertahan jauh lebih lama. Kill Raja down. Waktunya pemain dari Bigetron
by Vitality membalikkan keadaan. 4 pemain yang hilang tukar 1 saja. Tapi kita lihat sebenarnya dari first itemnya Suns. Ini udah langsung menuju ke arah Sky Piercer. Cuman tadi sayangnya nggak ada chain kill yang bisa diciptakan. Hanya nambah 10 stack aja nih. Iya, efek letalitynya masih belum terlalu banyak ya. Dan emang tadi udah terlalu dive juga. Dan semua resource keluar dari BTR by Vitality. Sekarang unggul lagi nih, goldnya 1400. Pelan tapi pasti. Agresifnya juga nggak kendor. Walaupun mereka berhadapan dengan Freya. Lagi-lagi, Golden Staff. Sebagai first item dari Kelra. Dan menuju ke turtle yang kedua. Di bagian top lane masih coba buat di poke dulu. Biar ada yang nggak hadir mungkin. Biar tim fight jadi 4 lawan 5. Yup. Itu mungkin tujuannya. Oke. Tapi Bigetron juga gimana caranya mereka bisa maintain keunggulan yang mereka pegang nih. Soalnya ternyata Onyx gak gentar. Mereka bakal coba untuk langsung set up ke arah turtle-nya duluan. Berantem lagi. Oke, apa yang akan terjadi? Kiboy-nya langsung saya menjadi opener guna untuk bisa menghilangkan beberapa Wah. shot damage. Hehe! Kiboy-nya down, Shogun-nya mencoba untuk bisa memberikan efek sisa begitu banyak. Tapi Shogun-nya pun langsung menghilang, Sarge masih free di bagian belakang. Sarge masih berhasil untuk bisa menembak ke arah beberapa player. Tapi sekarang sudah berada di luar jangkauan 2 untuk 1 sejauh ini. Iya, tapi ini Shogun ngeri banget sih. Dia berani banget pastinya untuk bisa melakukan inisiasi dan gak mau kalah Eman. Sekarang sudah mengantongi juga ke arah Sky Piercer. Wah, ini bakal adu stack dari lethality ya. Cuma ya tarik-tarikan dulu untuk turtle-nya. Mereka juga nggak mau memberikan secara gratis ke arah BTR by Vitality. Eman hati-hati. Mananya hampir habis. Ya, tapi Suns ini masih belum cukup ya pastinya damage-nya. Untuk Sky Piercer yang udah dipunya juga. Oh, dilepas. Trade to red aja di bagian top lane memberikan ke arah Kelra. Diambil sekarang sama Nile. Dan masih mencari beberapa objektif mungkin sebagai trade-nya. Top lane Oke. nggak berhasil tadi. Gagal kalau oleh Shogun. Iya, dijagain ya. Dijagain. Bottom lane juga sama, nggak ada pertukaran. Keuntungan lagi-lagi menuju ke BTR by Vitality. 2/8 point kill. Curse Helm. War Axe sekarang. Lutpi. Ini juga masih belum terlihat bagaimana teamfight yang bisa dimenangkan sama Onyx. Walaupun tadi ya skirmish-nya tuh bener-bener kayak dari BTR by Vitality. Semuanya tuh low HP. Tapi karena lagi-lagi efek dari Sky Pierce ya belum yang terlalu on point. Gak bisa eksekusi dengan cepat. Jadi ya harus pelan-pelan dulu. Wah, tabrakan kah ke bawah? Gak ya, minum. Hei, di tempat yang lain Kelra sendirian, Kelra dikeroyok. Kelra down dan 2 player dimiliki oleh Bigetron by Vitality berhasil. Harusnya ada 1 overtime berhasil ditemukan namun Moreno di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Oke, pertukaran terjadi. Dan sudah juga menambahkan kembali untuk 10 stack lethality yang dimiliki oleh Suns. Sementara itu, dari Bigetron, mereka akan mencari kompensasi kembali. Nile bakal tabrak. Oke, Nile sendirian, Nile. Bisakah dia menyelamatkan diri? Lejap. Sulit tentunya dengan adanya tabrakan dari Baxia Shield 90 dan tambah lagi dengan adanya slow effect Thunderbelt. Lengkap sudah Nile nggak akan bisa bergerak. Dan itu yang akan menjadi combo yang mematikan nanti dalam teamfight besar. Apalagi kalau emang Onyx-nya mau pick off duluan beberapa detik sebelum objektif. Ya, agak berat ya tadi ya tabrakannya, tapi Lutfi akan langsung kehadiran lagi oleh Finn. Oke. What? Tertangkap basah. Lutfi kali ini ditambah beban kehidupan dan sementara Ebon. Waduh. Masih ada Kibo yang menjadi tembok hidup tapi Lutfi. Lutfi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada follow up damage seperti tadi berhasil didapatkan pula oleh Finn. Direction pulse-nya connect sementara sekarang Sun masih mencoba menghantarkan damage. Yap, wah itu satu buah gerakan dari Kibo yang memisahkan. Lo. Sekarang Lutfi yang bergila ada begitu baik pergerakan Shogun. Yes, Shogun, tapi masalahnya Eman juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dikejar lagi. Weh. Gak kena garang manapun. Iya, tapi Kelra ini udah mulai pede ya di depan pastinya. Cuman Bigetron by Vitality lambat laun, gold mereka juga dipersempit sekarang Bang Abe. Yap, Dikejar sementara. lagi. Kiboy harus mundur terlebih dahulu. 5 player sudah mulai berkumpul. Wah, tapi fight-nya masih 4 nih di bagian dari Onyx-nya. Harus menunggu Lutfi terlebih dahulu. Oke, dan di bagian belakang mendadak 2 player tadi seperti dari Onyx. Mencoba peruntungannya, Kelranya pun down, Kiboy-nya pun tidak mau menjadi korban tambahan. Bigetron by Vitality mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak banget tuh sekarang ada korban ketiga kalinya. Di mereka biar pisah dan mereka mendapatkan korban yang ketiga. Oh, 3 pemain hilang tanpa ada trade yang imbang. Bahkan Turtle dikantongi lagi dan Nile gak berhenti. Oke. Untung lagi, cuan terus cair-cair. Udah Yap. pasti ya, BTR by Vitality akan semakin jauh. 3.000 gold sekarang mereka pegang. Dan balik lagi, ini mirip sama game pertama sebenarnya.
Dimana BTR by Vitality yang pegang kendali. Tapi bedanya untuk di mid game, belum ada kisi-kisi dimana Onyx ingin mengembalikan keadaannya. Lutfi. Belum dapat momennya. Masih semparkan Lutfi untuk bisa kabur dari tersebut dengan Avengers yang langsung diaktifkan sementara sekarang pemain dari BTR. Mereka hadir dan siap untuk bisa menghantarkan damage dan sakit pakai Diamond. Eman berhasil selamat. Mendadak Kairi pun hadir. Sementara sekarang Sansa masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri sambil mengatakan damage tapi malah terangkat pula. Berhasil tadi Finn menumbangkan. Pergerakan begitu baik bahkan sekarang Shogun menciptakan efek sisi begitu baik dan juga mengantarkan satu korban tambahan lagi untuk Bigetron by Vitality. Menyisakan Kelra sendirian. Wey, terangkat Wah. dikeprak. Wow, Bigetron mengabsen satu persatu pemain-pemain dari Onyx. Ada yang maju tadi kelihatan dari Lutfi-nya, di absen. Max, Keyboy. Dan akhirnya satu persatu dimakan. Dan pemilihan dari Glue. Ini jadi sebuah pick yang bagus banget dari Bigetron untuk bisa pegangin hero-hero jarak dekat dari Onyx. Ya karena banyak banget ya. Rata-rata juga hero-nya milih semua. Terutama untuk Kelra dengan adanya Freya 3 kali tumbang. Berbeda dengan game yang pertama di mana Eman sekarang lebih superior. Dia punya Sky Pierce, jangan lupa stack-nya juga sangat-sangat stabil. Dan masih belum bisa ditumbangkan, masih belum pecah. Ya, Berbeda dengan Suns yang dimana stack-nya udah mulai pecah dari efek lethality. Jadi perlu nabung lagi nih. Dan sekarang untuk makan depan dari Onyx pun ini belum memungkinkan. Karena aku merasa BTR by Vitality juga pasti bakal ngelakuin fight back. Dan targetnya adalah orang duluan dibandingkan dengan Lord. yes, dan Kelra juga nggak seleluasa tadi ya. Karena udah terlalu banyak crowd control yang bisa megangin Kelranya. Udah pasti ganggu banget Yap. dipegangin Lordnya. Udah pasti nggak bakal dikontes ya sama Onyx. Itu bakal menjadi kerugian untuk merekanya kalau emang mereka mau tabrak. Dan BTR pasti bakal nge-react dengan udah target orang dulu. Hajar dulu hero depannya. Oke. Dan hero depannya pasti rata-rata bisa dipegangin sama Moreno, sama Vin. Yang dari tadi di depan kan Lutfi x Keyboy ya. Wait, apa nih? Kelra mau masuk, Lutfi pulang aja, hah? Yang Oh semangat, Lutfi, C. Lutfi. Ya, Nah, ilah ini. 3 pria ini lagi dah. Eh. Nah, Ini support system. Ya. Oke, tapi sekarang dobrakan harusnya bakal coba untuk diupayakan oleh Bigetron sih. Mereka, Lutfi-nya juga nggak baik-baik aja di lini depan. Sekali geprak kayak begitu ya. Iya, masalahnya Lord juga ini bakal dikawal. Langsung masuk ke arah bottom lane dari Onyx. Yep. Sementara itu sekarang, Wow, berhasil tadi seperti Shogun menciptakan bombat yang begitu indah. Shogun menjadi opener bagi Vitality. Sementara sekarang Naila malah tertinggal sendirian dan Naila malah menjadi korban pula di dalam tempat tersebut. Shogun yang ditembaki sepertinya. Pemain-pemain dari Onyx mulai memberikan perlawanan. Kerajaan mencoba untuk bisa bertahan hidup. Fitnya down. Lordnya yang menjadi masalah sekarang. Traction Pulse-nya, connect, dan sekarang akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Eman dan masih bertahan. Kairi. Mengejar ke arah dari Oh. Moreno, sebuah pancingan yang begitu Masih baik. dikejar, masih Tapi dikejar. ternyata 3 player lainnya. Mereka like estafet Waduh, mengejar. wah agak berhenti ya team fight-nya. Tapi untuk upaya defensif dari Onyx, ini juga membuat dari Suns-nya free banget. Kelranya tadi yang terkena dengan grab-grab dia masih selamat. Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron by Vitality hanya bisa memaksimalkan Lord-nya untuk ditukar dengan satu buah base turret di bottom lane. Itu agak ngeri loh tadi soalnya. Suns Iya. lagi nembakin ke arah dari Glue juga kan yang ada di arah Kelra. Tapi untungnya di cancel tadi ya. Iya udah di cancel karena kalau enggak wah itu pasti bakal memberikan damage yang sangat eksplosif. Dan disinilah momentum mulai tercipta nih bagi Onyx. Dimana efek Sky Pierce udah mulai ketabung lagi, ditambah lagi pelan-pelan. Maka mendapatkan 2 double kill dari Suns. Dan kita tahu juga ya kalau misalkan Kimi menahan Lord itu emang bener-bener gampang banget buat cari stack pasifnya. Iya, terus Dia bisa tadi spam terus basic attack-nya. Nile-nya juga kena curtain fall ya harusnya tadi Keikat. pas masuk ya. Mhm. Makanya enak banget dengan sisi tersebut. Akhirnya dari Suns-nya bisa delivering damage. Mereka masih bisa bertahan tapi Bigetron by Vitality mereka akan kembali mengatur ulang strategi gimana caranya untuk bisa mengkonvert keunggulan mereka menjadi poin di game ini. Wah ini harus pelan-pelan sih emang. Apalagi dengan adanya metode yang bisa pick off juga dari BTR by Vitality. Ya, Kita bisa menggunakan metode tersebut dengan ancaman dari depan, makan depannya dulu. iya tapi ini jujur Shogun ngeri sih. Dari tadi dia bisa megangin, Bagus. bisa inisiasi. Bagus loh tadi itu. Bagus. Dia udah ngebukain. Hmm. Cuman ya begitulah. Terikat. Iya karena mereka fokus di satu lane kan. Yep. Kan sama-sama juga nih punya efek sisi dari Onyx-nya. Cuman ya kita akan ngelihat gimana nantinya setup dari Lord ini akan dilakukan oleh keduanya. Akankah diberikan secara cuma-cuma karena udah mulai rame nih di area dari Lord.
Cuma kalau sekali lagi kayak begitu, networknya bisa imbang langsung loh ini. Iya, maksudnya bawahnya ini lumayan PR ya buat Onyx. Berapa sih gantian. Kayak game 1 kan. Iya bener. BTR by Vitality repot gitu kan sama laning super minion. Tapi sekarang Onyx-nya yang repot. Mereka harus urusin bawahnya dulu. Baru mereka ajak team fight. Tapi BTR by Vitality bisa tarik ulur Lord-nya, bisa di reset. Dan mereka jadi bisa lanjutin team fight-nya, target orang. Banyak banget nih option dan decision yang bisa diambil sama member dari BTR by Vitality. Yap. Wah, Onyx-nya juga tidak tinggal diam. Mereka bakal ganggu lagi dan lagi. Lutfi yang udah nggak bisa sih nahan damage lawan Shogun. Action Pulse. Sakit. Berhasil tadi dan Shogun. Shogun! Ke trigger. Wow. Ada trigger tadi yang membuat. Terlihat sudah ada source kill yang sudah dikeluarkan oleh Shogun. Shogunnya berusaha untuk bisa mendekat dan sekarang Shogunnya langsung lompat ke arah depan. Tapi Satya masih free pula daripada berbeda mencoba untuk bisa mengatakan damage. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada serangan yang langsung dilakukan oleh Bigoton. Vitality tidak ditumbang sejauh ini. Oh iya, tapi ini battle spell keluar ya. 3 flicker, battle 2 flicker juga. Tapi dengan keadaan tersebut yang akhirnya memukul mundur Onyx. Lordnya free untuk Bigetron. Ya karena emang gak ada battle spell yang memadai dan Finn juga belum keluar untuk flickernya. Jadi lebih baik mundur seperti dari Onyx. 5.000 gold. BTR by Vitality. Mereka sedang unggul-unggulnya, mereka tinggal memaintain aja nih. Free lane push. Endgame kah? Tadi Karena juga possible loh soalnya. yang ngeri juga flankingnya Eman gak sih tadi? Benar, tiba-tiba ada di belakang dengan Mountain Shocker kan. Aha. Itu Kelra juga udah notice langsung, makanya dia langsung Valkyrie disnya ke belakang. Ya, itu tuh game sense ya. Game sense. Mundur. Dan Eman sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Makin bonyok dah udah nih Lutfi, Udah pasti, Keyboy udah di pasti. depan. Lini depannya bisa dimakan ya, apalagi jangan lupa efek letalitynya, Sky Pierce. Ya, Masih ada dari Eman. terjaga ya. Terjaga sekali di belakang, belum ada point death karena emang susah banget untuk menyentuh dari Eman. Oke, Shogun. Momentum seperti apa lagi akan dia ciptakan karena dia tadi berawal dari Shogun lah dan Raging Sandstorm sudah terlihat. Lord sudah masuk ke dalam. Sementara sekarang pemain dari Bigoton by Vitality masih terkurung di luar pekarangan defensif Onyx. Oke, Lordnya ketahan, tapi apakah Super Wave Minion berikutnya akan benar bisa ditahan juga? Yep. Oke. Keyboy masih berputar-putar saja di atas. Sementara Shogun masih mencari celah. Ah, itu dia pergerakan dari Shogun yang mulai masuk ke area dalam. Shogun akan seperti apa lagi nasibnya Shogun? Sempat tadi sepertinya mengikat karena beberapa player, tapi ternyata Shogun yang malah menjadi korban. Keyboy-nya down. 1-1 sejauh ini. Sementara sekarang Nail-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Nail masih berhasil selamat. Dan juga Pin berhasil tadi langsung aja menambah beban kehidupan dari Kairi. Dan Kairinya pun langsung menghilang. Menyisakan 3 player saja. Wah, chain kill dari Eman ya, tapi lihat Sansnya juga masih berupaya. Hati-hati. Sakit banget. Oh my God, Lutfi. Hampir saja menjadi korban dari Eman. Oh, nggak mundur Bigetron. Oke, Bigetron belum mundur dengan 4 player yang tersisa. Mereka masih mencoba untuk bisa masuk dan juga menabrak lagi ke arah satu area defense yang ada di area atas. Dan sakit banget damage dari Eman. Emang bahaya sih, takutnya kena efek dari letalitynya Eman kan. Udah 6 kill juga dari Eman. Sangat wajar sekali kalau takut kena efek dari Sky Pierce. Wah, gila lihat Shogun 156 ini pasti deg-degan banget nih karena Pasti. dari tadi dia yang jadi kuncian. Dan selalu close ya, bisa dibilang dari BTR by Vitality. Mereka hampir banget dapetin top lane, tapi gagal. Sekarang mereka lagi coba buat lead gamenya. Dan mereka nggak mau melakukan kesalahan. Oke, tapi kita punya We Know This. Tahukah kamu bahwa dalam semua pertandingan Onyx di Season 17, Freya selalu di-ban tim lawan? Menjadi prioritas first pick soalnya. Dan baru match ini Onyx akhirnya dapetin Freya. Wait, Game 1 sukses, game kedua ini agak puyeng kayaknya. ada apa di scrim berarti, Prof? Wah, ada apa di scrim ya? Pasti tetap ya Freya yang bakal jadi hero superior banget kan. Karena Oke. bisa join team fight, dari awal juga bisa langsung owning gamenya. Tapi lagi-lagi, BTR by Vitality lagi dalam keadaan yang unggul lagi. Tapi Finn ketinggalan. Oke. Tapi ya Freya yang di sini benar-benar sulit ya, dipegangin terus-menerus. Tapi hati-hati Walah Lutfi. tertangkap basah dan bisakah mereka bertahan? Tapi sekarang Traction pula tadi udah langsung dikuatkan pula. Satya masih free di bagian belakang. Satu orang menjadi korban. Shogun udah langsung menghilang. Sementara Nailnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Moreno berusaha untuk bisa menangkap karena beberapa player. Dan tadi dari Finn-nya berhasil langsung menangkap karena damage langsung menghilang. Tapi Evannya down. Evannya berhasil langsung disingkirkan. Kairi masih berusaha untuk bisa menggoceng namun itu berbeda. Satya pun langsung lenyap seketika. Keyboy-nya down menyisakan Kairi. Sendirian kesempatan untuk Bigetron by Vitality. Oke, detik tercepat adalah 12 detik untuk Lutfi hadir.
Bigetron mau coba untuk end dengan 3 pemain mereka. Oke. Kairi masih berusaha untuk bisa memutarkan dirinya. Apa yang akan terjadi? Area defensifnya terbuka. Lebihnya pun sudah ada. Sudah berhasil. Langsung masuk dan juga membantu karena rekan-rekannya. Apa yang akan terjadi? Tapi malah pinnya menjadi korban pula. Sekarang lebihnya bergantian dan tidak bisa game. Akan lanjut menuju ke game yang ketiga. Ini dia yang sering kali langganan menjadi pemuncak